Yang pertama itu bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk digunakan oleh guru. Nah, konsep pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana acuannya itu adalah filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemarin sempat kita sudah singgung mengenai filosofinya, salah satunya adalah proses belajar itu adalah memanusiakan manusia, di mana peserta didik itu tidak bisa untuk diberikan indikator asesmen yang sama, begitu. Nah, kemudian konsep asesmen yang efektif digunakan sesuai paradigma pembelajaran baru ialah asesmen yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Artinya ada evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri terhadap kelas dan peserta didiknya. Nah, kemudian ada apa aja asesmen yang bisa diterapkan? Ada 3 yang akan langsung disambung di nomor 2. Langsung ke Tria dan lalu bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Nah, ternyata dalam paradigma baru kita harus mengacu kepada prinsip pembelajaran itu sendiri. Nah, ada 5 prinsip pembelajaran pada paradigma baru. Yang pertama itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini gitu. Jadi sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sosok guru gitu. Nah, seperti contohnya melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelum dan melakukan pemetaan. Itu yang mesti dilakukan oleh seorang guru gitu. Prinsip yang kedua itu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah salah satunya itu mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Itu perlu diperhatikan. Prinsip pembelajaran yang ketiga pada paradigma yang baru ini adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, yang perlu diperhatikan oleh seorang guru salah satunya itu melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik itu sendiri. Dan prinsip keempat dan kelimanya adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya dari peserta didik. Pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk disusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Selanjutnya, menyesuaikan proses pembelajaran. Setelah memperhatikan atau sebelum kita melakukan pembelajaran seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka hal-hal yang selanjutnya dilakukan adalah untuk mencapai suatu capaian pembelajaran. Ada 2 jenis asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan jenis formatif, dan yang kedua yaitu asesmen sumatif, di mana dalam asesmen formatif dapat dilakukan dengan cara praktek, produk, proyek, portofolio, tes tertulis ataupun tes lisan. Dengan hasil pembelajaran yaitu produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdotal, nilai berupa angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deriska. Bagaimana pembelajaran paradigma baru agar proses pembelajaran
dijelaskan oleh Mbak Alexi itu ada dua, ada sumatif dan formatif. Nah, jadi untuk yang sumatif tadi itu ada beberapa fungsi, yaitu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, kemudian refleksi pembelajaran dalam satu ilmu materi, kemudian ada umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya, kemudian melihat kekuatan dan kelemahan pembelajaran oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Kalau sumatif itu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu. Jadi kalau yang sumatif tadi itu untuk periode berikutnya. Kalau ini hanya periode tertentu yang sumatif. Kemudian untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kemudian merancang atau melakukan perbaikan proses pembelajaran semester atau tahun ajaran berikutnya. Dan yang terakhir itu untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik. Sama seperti dengan fungsi pada assessment diagnostik. Terima kasih. Untuk poin keempat akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Tentang tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Di sini kami mengidentifikasi bahwa salah satu tantangannya di mana guru harus mampu mengubah budaya pembelajarannya, sikap dan strategi pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu adalah kurikulum merdeka, di mana peserta didik di sini dituntut untuk lebih aktif dan mampu belajar mandiri. Guru ataupun instansi di sekolah dan juga pemerintah harus mempersiapkan berbagai sumber untuk dipelajari oleh peserta didik, seperti buku, lembar kerja, buku-buku dan bahan-bahan belajar. Kemudian untuk tantangan asesmen paradigma baru ini, yaitu membuat guru harus menilai peserta didik lebih menyeluruh. Di sini guru dituntut untuk mengenal karakteristik peserta didik dan memanfaatkan lingkungan budaya peserta didik di dalam pembelajaran ilmunya. Menunjukkan kebergunaan pengetahuan melalui pemecahan masalah yang terjangkau, pemikiran peserta didik dan bersumber dari kenyataan hidup yang dialami oleh peserta didik. Kemudian di sini juga guru tidak hanya melaporkan penilaian saja, tetapi juga harus mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sini saya akan menjelaskan tentang asesmen di mana sebagai guru tidak hanya penilaian yang mengetahui keterampilan peserta didik dalam pencapaian hasil belajar, tetapi guru juga dituntut untuk memperkembangkan perkembangan peserta didik dan pencapaian peserta didik dalam pembelajarannya sehari-hari. Ada 5 strategi yang harus diterapkan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran harus didesain dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan versi yang tentang mereka harus membangun kapasitas peserta didik menjadi bagian sebagai ahli sehingga belajarnya benar-benar berkembang pembelajaran harus berkembang. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran harus berimplementasi masa depan yang akan dibangun. Kesempatannya izinkan saya untuk menjelaskan dari kelompok sebelumnya, kelompok kami bagian dari kelompok kami sudah menjelaskan mengenai tantangan dari asesmen atau paradigma baru ini. Nah, kemudian strategi apa yang perlu dilakukan untuk kita menghadapi namanya paradigma pembelajaran baru terkait dengan asesmen. Nah, kenapa? Tadi kan katanya menjadi soalnya tadi aku tahu miring, jadi kalau saya digabung bagi guru maupun sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, namun saat ini pemerintah sudah menggalakkan yang namanya ada guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Nah, jadi hal itu nantinya bagi sekolah penggerak maupun guru penggerak nantinya yang akan mengajarkan kepada guru lainnya ataupun yang akan mengajarkan kepada sekolah lainnya untuk dapat menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang kedua adalah mengenai keterbatasan referensi. Nah, keterbatasan referensi ini bisa berupa buku,
pelajaran ataupun yang lainnya. Namun sekarang pemerintah juga sudah menggunakan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi guru yang telah memiliki akun .id itu bisa mengakses berbagai keperluan baik dari Google Ajar, kemudian materi pembelajaran itu dalam platform Merdeka Mengajar. Dan yang ketiga adalah akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Ini tantangannya berkaitan dengan bagaimana penggunaan teknologi dari masing-masing guru gitu ya. Tantangan strategi apa yang dapat dilakukan? Mungkin ada banyak ya, seperti kita sekarang ada beberapa. Pertama misal ketika kita memulai pembelajaran itu ada asesmen yang perlu kita lakukan seperti asesmen diagnostik gitu ya. Kita akan mengetahui bahwa misal di ruang kelas ini gitu ya, para peserta didik itu ada beberapa yang mungkin belum mencapai ke materi yang sudah tingkat atas kan, misal. Untuk itu jadi strateginya adalah ada banyak sekali baik dari pemerintah maupun dari kita sendiri. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.